kita ingin membangun Indonesia ini dari desa, dan kita percaya itu. Desa wisata hadir untuk membangun desa. Membangun artinya mensejahterakan masyarakat desa. Saya mengajak dan merekomendasikan pengembangan desa wisata harus melibatkan anak-anak mudanya, sehingga inovasi kolaborasi itu akan lebih mudah tercipta. Kabarnya bagi Anda yang sedang ada di rumah, selamat datang di Bob Talks. Di hari ini saya Wijil Ramadhani akan membersamai Anda semua tentunya dalam pembicaraan yang sangat hangat, ngobrol seru yang sangat menarik, yang pastinya nanti kita akan mengupas tuntas mengenai desa wisata itu seperti apa dan apakah akan menjadi primadona nih ke depannya. Bersama dengan saya ada seseorang yang sangat spesial. Apa kabarnya Bapak Agustin Pranginangin? Baik Bu, alhamdulillah berkat doa Ibu juga. Wah ini Tribuners, Wijil dipanggil Ibu, mungkin karena pakai masker ya Pak ya? Boleh dipanggil Sis aja boleh loh Pak ini sebenarnya. Boleh Sis Wijil. Siap, luar biasa. Bersama dengan Wijil, Bapak Agustin Pranginangin selaku Direktur Destinasi Pariwisata BOB. Nah nanti Wijil akan bertanya-tanya nih. Sebenarnya desa wisata ini apa? Kemudian juga bagaimana kategorinya? Mungkin pemirsa yang ada di rumah kan juga sudah tahu, cuma belum tahu ilmu pastinya ini Pak. Jadi boleh ya nanti ditanyakan ya Pak ya? Boleh Bu. Karena ini sudah belajar 4 SKS Pak Angin ini untuk mempersiapkan ketemu sama Tribuners di rumah. Betul ya Pak ya? Saling berbagi lah. Betul, saling berbagi. Luar biasa karena tentunya Pak Angin juga termasuk salah satu garda depan untuk memajukan pariwisata yang ada di Indonesia melalui desa wisata ini. Nah, selain ngobrol dengan Pak Angin, Pak Agustin Pranginangin yang disapa lebih akrab Pak Angin, nanti Wijil juga akan ngobrol bersama dengan Pak Sugeng Handoko. Nah, nanti akan keluar di layar ini. Nanti kita akan tunggu bersama, sedang diatur juga nanti Pak Sugeng bisa hadir melalui virtual bersama dengan kita selaku pengelola desa wisata Ngelanggeran. Nah kalau ngomongin soal Ngelanggeran kan sudah ini ya, sudah sangat dikenal melalui lagu-lagu ya Pak Angin ya. Iya Bu. Jadi pasti pemirsa yang ada di rumah juga sudah tidak asing lagi. Nah sudah hadir juga bersama dengan kita. Selamat siang Pak. Halo. Baik, bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah sehat, luar biasa. Dan tentunya Tribuners pemirsa yang ada di rumah juga nanti ingin tanya juga atau ingin mengetahui sebenarnya bagaimana perjalanan desa wisata Ngelanggeran ini ya. Nanti kalau misalnya mau berbagi tips and trik rahasia menjadi desa wisata terbaik se-ASEAN, tanyanya sama Pak Sugeng ini luar biasa. Baik, sambil bergabung dari virtual dan juga di tempat yang begitu luar biasa ini kita sekarang sedang ada di Pura Wisata Ramayana Ballet. Tadi sudah dibuka dengan fragmen Ramayana Pak Angin yang begitu luar biasa. Adalah pertemuan Rama dan Sinta yang sedang memadu kasih dan juga akhirnya diculik sama Rahwana ini Pak. Tapi kan selamat. Nah nanti ada di fragmen kedua Pak, kita akan saksikan juga Pak nanti ya. Baik, nah ini kalau di hari ini Pak Angin kan kita masih dalam situasi pandemi ya Pak ya. Tapi tentunya di pariwisata sendiri selalu optimis ya Pak ya. Harus Mbak, harus. Jadi suasana di saat pandemi ini bagi kita mempersiapkan diri. Seperti kita sehari-hari, siang hari bekerja, malam kita istirahat. Nah ini saatnya kita istirahat, memulihkan kembali supaya di siang hari kita bisa bekerja lagi dengan baik. Betul, dan tentunya imun itu juga harus dijaga, harus selalu happy gitu harus ya. Selalu happy, harus selalu optimis. Betul. Bahwa pariwisata akan bangkit. Betul sekali, karena kalau Wijil kan mewakili generasi milenial ini Pak Angin. Siap. Jadi kadang-kadang itu kalau di rumah saja juga sudah rindu dengan keadaan-keadaan atau situasi yang betul-betul tradisional, orisinil dan juga bisa memanjakan mata dengan hijau-hijauan. Itu kan bisa ditemukan di desa wisata ya Pak ya? Ya, itu teman-teman desa wisata hari ini juga sudah bergerak.
tidak lagi hanya berdiam diri menerima pandemi ini, tetapi teman-teman itu melakukan inovasi juga ke digitalisasi. Jadi ketika kita belum bisa datang ke desa, kita tetap bisa menikmati perkembangan desa melalui konten-konten digital yang mereka keluarkan. Betul. Jadi termasuk juga di kesempatan ini kita pemirsa yang ada di rumah juga menyaksikan melalui Instagram Tribun Jogja, BO Borobudur, kemudian juga Facebook Tribun Jogja, ada juga di YouTube Tribun Jogja Official dan juga BO Borobudur. Dan juga untuk pemirsa yang mungkin hari ini belum sempat menyaksikan, tenang aja, jangan khawatir. Karena ini juga bisa didengarkan melalui Spotify, kemudian Apple Podcast Tribun Jogja, dan juga Anchor. Jadi jangan khawatir ya, karena materi yang hari ini pasti bermanfaat untuk pemirsa dan juga Tribuners yang ada di rumah. Nah, kalau pemirsa barangkali sudah tahu ada desa wisata apa aja, tapi sebenarnya tahu nggak sih pengertian desa wisata itu apa, Pak Amin? Nah, jadi desa wisata ini kalau bahasa sederhananya terintegrasinya atraksi wisata yang dibarengi dengan amenitas dan fasilitas lainnya yang dia memang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat, bersatu dan harmonis dengan adat budaya yang ada di tempat tersebut. Iya. Sehingga desa wisata ini ada perbedaan dengan wisata pedesaan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya, apa bedanya sebenarnya? Jadi kalau wisata pedesaan itu misalnya di satu desa ada atraksi, apakah atraksi budaya, misalnya seperti sendera tari tadi, barangkali di satu tempat ada tempat padepokan budaya yang bisa kita lihat atraksinya, atau atraksi alam misalnya titik tertentu menarik untuk sunrise, atau titik tertentu menarik untuk sunset, tetapi itu hanya 2 jam 3 jam. Setelah itu wisatawan pulang. Iya. Nah, ini kita kategorikan masih wisata pedesaan. Kalau desa wisata tadi, dia datang ke desa itu, di situ ada atraksinya, ada amenitasnya berupa homestay misalnya, sehingga wisatawan yang hadir ke desa wisata itu cenderung menginap. Jadi tadi kalau wisata di desa, dia datang, dia pulang. Baik. Nah, desa wisata dia datang, hidup bersama dengan masyarakat di sana, menikmati budayanya, alamnya, kulinernya, mereka menginap juga di sana. Baik. Desa wisata ini memang kalau kita lihat dari teman-teman pengelolanya, dia lebih aktif daripada wisata desa. Kenapa dia lebih aktif? Dia tidak hanya menyiapkan atraksinya, yang saya sampaikan tadi, atraksi bisa budaya, ya termasuk kuliner, apa segala macam, atau alamnya. Tapi mereka menyiapkan fasilitas amenitasnya. Ada homestay. Nah, pengembangannya bisa bersifat enclave yang terpisah sendiri atau menyatu dengan masyarakat. Ada di desa-desa tertentu yang dijadikan tempat homestay-nya, misalnya rumah-rumah adat peninggalan. Iya. Tetapi homestay yang banyak sekarang didorong oleh pemerintah juga dan juga oleh ekosistem pariwisata adalah homestay yang memang menyatu dengan penduduk. Misalnya Mbak Wijil punya rumah ada 3 kamar, dulunya punya semua terpakai oleh anak-anak, kemudian anak-anak sekolah ke kota, ada kamar yang nganggur. Kamar yang nganggur ini ditata sedemikian rupa sehingga bisa dipinjamkan kepada tamu. Nah, inilah homestay ini.
kamarnya tidak perlu semewah hotel. Mengapa? Mereka itu betul-betul di kamar itu hanya beristirahat. Kalaupun kita berikan ornamen adalah ornamen-ornamen khas, misalnya lukisan, budaya, batik, segala macam. Tapi mereka mendapatkan hiburan itu di luar rumah. Iya. Interaksinya dengan masyarakat. Jadi homestay nggak perlu disediakan televisi atau harus pakai kulkas sendiri. Nggak, dia homestay menyatu dengan tuan rumah. Makan pun bisa makan bareng. Betul. Gitu. Malah bisa bantu masak ya Pak ya? Iya, karena itu kan mendapatkan experience sendiri ya. Betul. Datang dari kota, anak-anak yang tidak tahu melihat dapur dari kayu. Nah, dia tinggal di rumah itu langsung ke pawon ikut Betul. masak. Nah, itu yang dia dapat. Betul. Malah mungkin kalau sekarang yang tidak dinikmati atau dirasakan oleh generasi milenial atau rekan-rekan yang kebetulan mungkin lahir dan juga besar di kota besar ya, itu kan juga nggak punya cerita. Jadi ceritanya adalah kalau orang-orang bapak saya gitu misalnya Pak Angin, cerita waktu kecil itu bapak dulu masak sampai arengnya itu sampai muka-muka gitu. Iya, Itu malah yang pengen dihadirkan ya Pak ya. Iya, justru itu. Aroma kayu dibakar itu berbeda. Iya. Kayu kering dengan kayu sedikit basah berbeda. Betul. Aroma asapnya. Bambu dengan sengon berbeda. Nah, itu tidak bisa didapat oleh anak-anak di kota. Kenapa? Karena semua gasnya 3 kilogram atau berapa? 5 kilogram. Iya. Mau melon atau pink sama aroma gasnya. Betul, iya. Gitu loh. Cuma tinggal cetek aja ya. Iya. Padahal kalau kita masak dari pawon itu ada keringat-keringat yang bercucuran Nah. yang membuat masakan menjadi lebih sedap ya Pak ya. Iya, apalagi nunggunya. Bener nggak matangnya nih? Betul. Nah, maka dari itu juga nih pemirsa kan hadir bersama dengan kita Pak Sugeng ini yang juga akan menjelaskan juga bagaimana kondisi desa wisata di Ngelanggeran. Apakah sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Angin tadi? Mas Sugeng, ini boleh diceritakan seperti apa kondisi desa wisata Ngelanggeran? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Angin, boleh dijelaskan Mas Sugeng, monggo. Oke, jadi desa wisata Ngelanggeran adalah salah satu desa wisata yang ada di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sebenarnya adalah desa wisata yang kuat dengan daya tarik alam, tapi melakukan inovasi juga itu terkait interaksi dengan masyarakat dan melakukan kolaborasi, menggabungkan aktivitas masyarakat itu menjadi sebuah atraksi, sehingga kalau dulu awal-awal yang menjadi magnet itu adalah alamnya, tapi saat ini bertambah ataupun justru yang menjadi daya tarik utama itu adalah atraksi dan interaksi dengan masyarakatnya. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan adalah mengikuti aktivitas masyarakat sebagai petani, peternak, pekebun, bahkan bisa belajar pengolahan coklat dari hulu sampai hilir, dari bahan baku kakao di kebun sampai proses menjadi coklat yang siap dinikmati, dan juga kegiatan peternakan kambing PE yang dimana wisatawan juga akan belajar bagaimana proses merawatnya, kemudian mengambil susunya, kemudian memproses menjadi sebuah produk. Nah, itu menjadi sebuah atraksi yang saat ini digemari oleh wisatawan, dan kami sangat bersyukur Ngelanggeran memiliki luas yang cukup areanya itu luas, sehingga sangat cocok di masa pandemi seperti ini menjadi salah satu pilihan. Harapannya nanti setelah masa PPKM darurat ini wisatawan bisa datang dan menikmati lagi aktivitas yang ada di desa wisata di Jogja umumnya dan Ngelanggeran pada khususnya. Oke, baik Mas Sugeng. Tadi kan juga dijelaskan tentunya secara lengkap kondisi saat ini. Nah, Wijil penasaran Mas Sugeng. Sebenarnya dulunya desa wisata Ngelanggeran sebelum
mempunyai banyak prestasi itu seperti apa kondisinya? Kalau bahasa Britishnya ini Mas Sugeng, mak betunduk sudah jadi desa wisata gitu, atau mungkin ada perjalanan terseok-seok dari yang kecil dulu sehingga menjadi selengkap ini, monggo diceritakan. Oke, jadi sebenarnya Desa Ngelanggeran itu seperti desa-desa lain pada umumnya di Gunung Kidul yang istilahnya tidak memiliki aktivitas pariwisataan. Nah, kami bersyukur kami dikaruniai alam yang mendukung, kemudian masyarakat yang mendukung juga, walaupun butuh proses panjang. Jadi saya selalu menyampaikan ketika pengembangan desa wisata itu ada 3 tahapan besar yang harus dijalani ataupun dilalui. Yang pertama itu adalah mengenali dan menyadari potensi. Nah, tahapan ini yang kadang tidak mudah. Sesuatu yang setiap saat kita lihat dan kita jumpai di desa kita, itu kita tidak menganggap itu adalah sebuah potensi. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan kunci, yaitu tahapan mengelola sumber daya manusia. Jadi kami itu butuh waktu 3 sampai 4 tahun untuk proses melakukan edukasi, memberikan informasi sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita itu memiliki sesuatu yang berharga dan kita bisa mengelolanya. Nah, peningkatan kapasitas SDM itu menjadi satu kunci yang bisa dilakukan. Kemudian tahapan ketiga itu adalah melakukan kolaborasi dan membangun identitas digital. Jadi kalau dulu kami itu ibaratnya menjadi pengrajin proposal. Kerjanya bikin proposal tapi nggak ada orang yang mau bekerja sama dengan kami. Kenapa? Karena belum tahu Ngelanggeran itu apa, Ngelanggeran itu siapa, Ngelanggeran itu gimana. Nah, salah satu upaya mengenalkan desa kami itu adalah membangun identitas digital. Jadi sebagus apapun potensi yang kita miliki, sebagus apapun kita mengelola, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu di luar sana, itu juga tidak akan bernilai ekonomi. Jadi proses panjang itu harus dinikmati, harus dijalani, dan inovasi selalu membuat perubahan positif yang berkelanjutan itu juga menjadi salah satu kunci berkembang sampai saat ini. Dan kami bersyukur kalau dulu awalnya magnet utamanya adalah keindahan alam. Setiap 2 tahun maksimal 3 tahun sekali kami melakukan inovasi, membuat daya tarik baru, membuat kegiatan dan edukasi baru, sehingga itu menjadi salah satu daya tarik. Orang mau datang ke Ngelanggeran itu bukan hanya untuk datang kemudian berfoto kemudian pulang, tapi ada ikatan yang dibangun, ada edukasi yang didapatkan, sehingga ya desa wisata itu yang ngangeni itu tidak hanya berfoto dengan destinasi yang ada di desa, tapi ada tambahan informasi, pengalaman, kemudian pembelajaran yang didapatkan dari proses kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat dan wisatawan itu sendiri. Betul sekali, ya. Jadi Mas Sugeng memang akhirnya ketika kemudian sudah terbentuk desa wisata itu juga yang paling menarik adalah ikatan yang terbentuk. Ada paseduluran juga ya Mas ya, berarti ya? Betul. Jadi pariwisata untuk persahabatan, untuk persaudaraan, dan pariwisata untuk pembelajaran secara bersama-sama, sehingga orang kangen dan kembali ke desa wisata itu karena ada ikatan yang dibangun, sehingga ya dia menjadi bagian keluarga baru desa wisata yang ada di tempat kita, seperti itu. Baik, nah kalau ini saya beralih ke Pak Angin ini Mas Sugeng ya. Nah tadi kan disebutkan juga oleh Mas Sugeng bahwa kemudian ada proses sebelum menjadi desa wisata, beliau juga mengalami terseok-seoknya ya, ibaratnya belum dikenal. Ngelanggeran itu apa toh sebenarnya gitu kan, orang belum kenal gitu ya. Itu memang akhirnya setelah bisa membranding dengan ada digital dan lain sebagainya, itu memang akhirnya pemerintah semakin mendukung. Nah kalau misalnya desa wisata itu belum tahu dia potensinya apa gitu, atau mungkin tidak dikaruniai anugerah wisata alam yang ada seperti Ngelanggeran, itu bagaimana kalau punya keinginan jadi desa wisata itu Pak Angin? Jadi Mbak Wijil, menjadi desa wisata ini
bukan sebuah kewajiban. Ya, jadi pariwisata ini kan hanya satu sektor bagaimana menuju kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu hanya bisa kita capai kalau semua gembira, istilahnya gembira dalam kebersamaan, bersama dalam kegembiraan. Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi, pengalaman awal itu adalah memang pemetaan potensi. Jadi pemetaan potensi, apa kira-kira potensi yang ada di tempat kita. Jangan-jangan memang desa kita itu bukan menjadi atraksi wisata, bukan daerah tujuan wisata, tetapi supporting pariwisata juga bisa. Nah, misalnya di desa A ada kegiatan pariwisata, tentu membutuhkan pasokan sayur mayur, apa segala macam, bisa jadi dari desa kita. Tetapi ketika satu masyarakat ini tadi sudah menemukan ada potensinya, dia pemetaan potensi tadi, tentu potensinya harus ditata, ya, ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. Nah, tapi lebih dari itu, kekuatan utama tadi Mas Sugeng sampaikan adalah 3-4 tahun meyakinkan tim. Betul. Nah, tim kecil menuju tim besar yang beliau sampaikan tadi adalah SDM. Ya. Nah, kalau bahasa saya harus ada orang gilanya memang. Mas Sugeng ini ya? Ada Mas Sugeng ini orang gilanya. Jadi apapun kata orang, beliau berkeyakinan ini ada punya potensi. Ada punya potensi. Iya. Nah, kalau kita lihat timnya Mas Sugeng ini sebelum pariwisata, beliau memang sudah solid dengan teman-temannya bagaimana menghijaukan Ngelanggeran, sehingga beliau sebelum mengelola wisata memang sudah pemuda pelopor penggerak pedesaan juga gitu. Jadi begitu ketemu itu soliditas tim ini, ada potensi ditata, ada tim yang bagus, masyarakat bisa menerima, kemudian berkolaborasi tadi keluar. Nah, kolaborasi keluar ini tidak hanya kepada pemerintah, tapi kolaborasi ini komunikasi ke seluruh stakeholder. Yeah. Bisa ke media massa misalnya dengan Tribun, Yeah. mengajak wartawan Tribun main ke sana. Kita tidak tahu, wartawannya tergugah menulis, kemudian dibaca oleh seorang akademisi tertarik untuk lebih dalam, mendorong misalnya mahasiswanya melakukan riset menjadi penelitian. Setelah atau dunia industri juga membaca, oh ini cukup menarik, dia datang, dia dukung CSR. Nah, ini hal-hal seperti ini Pentahelix itu memang akan bergerak sendiri, bergerak sendiri. Tetapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Nah, pemerintah tentunya sifatnya pemerintah itu supporting. Jadi tidak akan datang pemerintah ke satu desa membawa bibit, jadilah desa wisata, nggak akan. Tapi begitu ada dilihat benih-benih desa wisata ini muncul, kelompoknya sudah ada, atraksinya ada, gagasan-gagasan dan cita-cita panjang mereka sudah ada, pemerintah akan melihat, oh ini cocok untuk dipupuk dan kelihatannya akan tumbuh dengan baik. Nah, jadi pemerintah itu datang supporting, tidak mungkin dari awal. Nah, baik. Itu kan yang juga menjadi mungkin selama ini pemirsa atau Tribuners juga bertanya-tanya ya, wah kalau misalnya mau memulai seperti apa? Barangkali mungkin kalau misalnya tidak punya kekayaan alam, malah bisa dibuat misalnya ada perairan yang baik, misalnya jadi budidaya lele, kemudian ada dibuat atraksi atau interaksi abon lele, tempe lele atau keripik lele, itu kan bisa juga ya Pak Angin ya? Bisa juga, bisa juga berbasis industri kreatif. Iya. Nah, misalnya kita kan lihat ada desa di Kalibawang tuh, buat jam dari kayu, kacamata dari kayu. Iya. Orang kan pengen lihat juga itu. Nah, itu mulai dari timbul ke pariwisata. Jadi sekarang desa-desa wisata juga sudah terintegrasi dengan kegiatan ekonomi kreatifnya. Jadi ada yang
batik. Kalau tadi Ngelanggeran tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Sugeng. Bagaimana teman-teman di Ngelanggeran itu 2-3 tahun sekali, 2-3 tahun akan mengeluarkan produk baru. Iya. Dulu hanya untuk naik gunung, kemudian sekarang beliau sampaikan ke saya, yasinan pun sudah bisa di ajak experience tamu. Jadi kalau ada lagi ada tamu, kemudian ada yang sedang tahlilan, bisa diajak karena belum tentu juga mereka pernah tahlilan. Betul. Kemudian sebelumnya sudah ada geria coklat, sekarang ke domba tadi. Nah, jadi repeat, orang sudah pernah datang ke Ngelanggeran, oh iya tapi aku dulu kan baru menikmati coklat, belum lihat proses pembuatan coklat gitu ya. Kambing. Oh, kambing. Iya. Tadi, sesuatu hal yang baru berarti ya. Sesuatu hal yang baru. Bagaimana sih ngambil susunya? Pagi kah, siang kah, sore kah? Ini kan perlu kita tahu juga. Betul. Bagaimana ngerumputnya, satu ekor itu sih berapa kilogram rumput, atau kira-kira satu ekor domba tanamannya kira-kira berapa meter sih sehingga dia ngimbangi. Nah, ini kan experience baru yang beliau sampaikan tadi ke kita, sesuatu yang menurut saya kreativitas dan kekuatan Mas Sugeng dan teman-teman mencintai bahwa desa Ngelanggeran ini memang layak untuk dikunjungi setiap saat. Betul. Karena ada saja yang baru. Iya, jadi memang ada perbaruan, ada update dan juga semangat untuk memperkenalkan desa wisata itu ya Pak, yang membuat ada inovasi-inovasi gitu ya. Nah, jadi memang untuk teman-teman mungkin yang belum jadi desa wisata, jangan menyerah karena mungkin dengan alasan aduh aku kan alamnya nggak ada, tapi itu bisa dibuat, dirangkai, direncanakan semenarik mungkin begitu ya Pak ya. Betul, tidak semua alam. Iya. Bisa jadi buatan pun tidak mesti mewah. Betul. Bisa juga budaya atau padepokan. Betul. Misalnya ada padepokan memperkenalkan bahasa Jawa. 1 minggu tinggal di desa kami, pulang-pulang Anda dan Jawani. Itu udah lupa bahasa Indonesia. Iya, itu kan paket-paket yang menarik. Iya. Gitu. Jadi ada desa namanya bukan desa, dusun. Dusun Segajih di Sermo sedikit ke atas, di bawah Tule Payung, di atas Kali Biru. Segajih itu kalau kita main ke sana nggak dapat panoramanya dimakan habis sama Tule Payung. Tapi Segajih ini mereka sudah menjadi desa wisata juga. Mereka buat pasaran itu yang 5 minggu sekali ya. Kemudian sekarang mereka juga memproduksi batik, namanya batik Sungguh Langit kalau nggak salah saya. Desa Segajih ini dia memang menjual produk wisatanya adalah live in. Jadi sekolah-sekolah internasional dari Jakarta itu yang disasar. Anak-anak sekolah tinggal di desa, belajar kebudayaan Jawa, belajar ternak, belajar gamelan, belajar nari, belajar bahasa, kemudian karya-karya dari tanaman, belajar membuat gula aren sampai ke gula semut. Jadi tidak ada panoramik. Tapi alhamdulillah sebelum pandemi ya kita cerita, mereka bisa menerima tamu yang luar biasa. Setelah pandemi mereka bergeser membatik. Jadi sekarang dulu sebelum ada pandemi mereka nggak memproduksi batik loh. Jadi karena pandemi akhirnya mereka membatik. Dengan keterbatasan yang ada akhirnya kemudian terus mencoba ada kebaruan inovasi itu ya. Iya. Supaya orang kalau datang, wah kemarin aku belum ada loh, ini kok sekarang udah baru lagi gitu. Kalau Mas Sugeng kan nanti mungkin kita bisa dengar, beliau mendorong Ngelanggeran untuk virtual tourism. Gitu. Itu yang perlu kita kulik ya. Iya, nanti kita tanya bagaimana perkembangannya. Baik, sekarang ini kan memang sedang disemarakkan semangat untuk mengenalkan desa wisata. Sebenarnya apa sih Pak Angin yang dilihat oleh pemerintah sehingga kemudian desa wisata ini akan menjadi primadona ini ke depannya? Itu apa yang dilihat Pak Angin, silakan. Betul, jadi kalau Mas Menteri itu
menyampaikan di anugerah Desa Wisata Indonesia kemarin. Kita membangun Indonesia itu dari desa. Jadi, karena kita orang pariwisata tentu membangun pariwisatanya. Karena memang potensi kita luar biasa. Dari satu desa dengan desa yang lain potensinya berbeda. Dan kita harapkan pertahankan perbedaan itu. Jangan meniru. Jadi, pertahankan keunikannya, tingkatkan, dan kemas. Nah, itu kata Mas Menteri, pelaku desa wisata dorong lebih inovatif dan kreatif. Kreativitas ini akan terlihat dari konten-konten yang diproduksi. Di sisi yang lain juga didorong untuk mengembangkan usaha. Ya. Jadi desa wisata ini atraksinya adalah juga milik masyarakat, yang bekerja juga masyarakat sendiri, yang akan menikmati juga masyarakat. Dengan adanya lapangan kerja di desa, maka tidak perlu lagi urbanisasi. Kita berangkat ke kota itu untuk menuntut ilmu, untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita pulang ke desa, tinggal di desa, udara yang lebih baik, berkumpul dengan keluarga, kualitas hidup lebih tinggi. Rezeki kita tidak kalah dengan kota, rezeki kita tidak kalah juga dengan yang di luar negeri. Ada teman saya sekarang ahli IT, sekolah di Bandung, pulang ke Delingo. Oh iya. Dia punya kantor pusat di Delingo, stafnya banyak. Dia melayani proyek-proyek IT dari kota-kota besar. Jadi melayani perkantoran di Jakarta, melayani perkantoran di Jogja, di Surabaya. Dia terbuka. Kerjanya di desa. Kenapa? Karena di desa kita tahu daerah Delingo, Mangunan, karena atraksinya banyak sekali, sehingga kualitas hidup lebih baik. Nah, inilah yang didorong. Kita percaya dengan potensi-potensi desa ini, pemerataan pembangunan, percepatan kesejahteraan juga bisa dicapai dengan baik. Baik. Nah, kalau tadi Pak Angin juga menyampaikan semangat-semangat yang luar biasa, kita beralih ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, ketika kemudian Mas Sugeng ini yang disampaikan oleh Pak Angin ini, iki wong edane ngelanggeran ini, mohon izin ini ya Mas Sugeng ya. Ini kemudian akhirnya ketika mendapatkan edukasi dari pemerintah, itu edukasi seperti apa yang didapatkan oleh Desa Wisata Ngelanggeran ketika kemudian sudah berhasil memberikan proposal, sudah bisa membuktikan bahwa ini Ngelanggeran itu memang sukses menjadi desa wisata, itu edukasinya apa kemudian yang dibantu oleh pemerintah? Jadi sebenarnya proses pengembangan desa wisata yang baik menurut saya itu adalah antara bottom up dan top down itu ketemu. Sesuatu yang terlalu kuat dari pemerintah itu juga tidak baik, atau sebaliknya terlalu kuat dari masyarakat tapi tidak ketemu dengan kebijakan dan supporting dari pemerintah. Seperti tadi Pak Angin menyampaikan, ya pemerintah itu sebagai fasilitator dan regulator, kita tidak bisa terlalu jagake kalau istilah Jawanya, terlalu menggantung diri ke pihak lain untuk membantu kita. Kenapa seperti itu? Karena kami pernah merasakan di mana ketika kita terlalu menggantungkan diri ke pihak lain, apakah itu dengan pemerintah ataupun dengan swasta ataupun pihak lain, itu spirit yang dibangun di desa itu juga tidak akan, ketika tidak terlalu kuat, itu juga tidak akan baik. Kalau orang itu sering mengilustrasikan potensi kehidupan menetasnya telur karena kekuatan ayam itu sendiri, itu potensinya akan lebih tinggi dibandingkan telur yang sudah mau menetas kemudian dikeluarkan dari luar oleh orang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah
antara masyarakat dengan program, apakah itu dari manapun, itu juga harus nyambung, sehingga kekuatan kelembagaan di internal itu juga harus dikuatkan. Kemudian sistem edukasinya seperti apa, sebenarnya banyak pihak, jadi pentahelix. Akademisi itu juga memiliki peranan penting. Mereka punya program Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk pengabdian masyarakat dan pendampingan. Pemerintah melalui dinas terkait juga ada kegiatan pelatihan, kemudian sertifikasi, nah itu juga harus diakses. Akan sia-sia ketika pemerintah maupun pihak dari luar menyiapkan programnya, tapi keinginan dan kekuatan untuk belajar dari masyarakat sendiri kurang kuat. Nah itu menjadi satu tantangan tersendiri, sehingga kita harus bisa merawat spirit dan keinginan yang kuat di masyarakat, kemudian ketemu dengan mitra yang sesuai, sehingga akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Jadi memang harus ada kolaborasi dan juga ada semangat. Ibaratnya nih Mas, kalau saya pakai bahasa ini, kalau saya British lagi ini, tidak nyatu dedong alias nyadong gitu ya Mas ya. Harus ada semangat dari desa wisatanya sendiri ya. Betul. Jadi kami pernah juga merasakan momentum bahwa kadang kita juga harus diuji kekuatan internalnya. Seperti ilustrasi gini, kami memiliki beberapa fasilitas pendopo. Yang pertama itu pendopo yang kami bikin sendiri secara swadaya, masyarakat iuran sekuatnya termasuk tenaga segala macam. Kemudian yang kedua itu pendopo yang kita 50-50, jadi 50% dapat program, kemudian 50% itu swadaya. Kemudian ada yang ketiga itu pendopo yang kami menerima jadi barangnya. Kemudian yang keempat itu pendopo yang milik masyarakat, yang bangun pemilik lahannya, kemudian kami yang mengelola. Ternyata pendopo yang nomor 1 itu justru lebih kuat dan terawat. Kenapa? Karena rasa memilikinya itu ada. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah spirit pengembangan desa wisata itu kita tidak bisa terlalu disetir ataupun diintervensi dari pihak luar, tapi kolaborasi yang baik dan kekuatan dari internal itu menjadi kunci. Termasuk tantangannya ketika pengembangan desa wisata adalah kita selalu beranggapan rumput tetangga lebih hijau ataupun sesuatu yang ada di kota itu adalah sesuatu yang menarik untuk dibawa ke desa. Padahal itu salah kaprah menurut saya. Jadi kesalahan terbesar itu adalah memindahkan pariwisata yang ada di kota itu ke desa, dan justru mematikan keunikan atau unique selling point di desa kita, sehingga itu harus dihindari. Akan sangat baik ketika menggali potensi yang dimiliki, kemudian itu yang dikemas menjadi pembeda dengan desa lain, sehingga satu desa dengan desa lain seperti tadi yang disampaikan Pak Angin itu idealnya tidak sama, harus beda dengan karakter dan ciri khas masing-masing. Iya, jadi memang gak usah terlalu banyak plirak kok ngono ora koyo ngono ya gitu ya Mas ya, tapi percaya diri dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Baik, Pak Angin, berarti memang harus ada bekal kemandirian ya dari desa-desa yang kemudian berkembang menjadi desa wisata. Betul, Mbak. Jadi semangatnya itu memang harus ada dari bawah. Ini kan ibarat kita nampung air. Seberapa besar juga dikirim air dari hulu, kalau di hilirnya tidak disiapkan ember atau tampungan dengan baik, ya dia lewat saja. Jadi begitu. Kalau sudah kuat dari bawah, pemerintah tidak akan tutup mata, sampaikan oleh Mas Sugeng tadi. Jadi memang kekuatan tim itu yang utama. Mereka lah yang akan nanti melihat, oh ini yang tadinya tidak dianggap potensi menjadi potensi. Barang bagus di tangan SDM yang tidak serius atau tidak berkualitas, harganya murah. Barang biasa-biasa saja ditangani oleh SDM yang serius, SDM yang berkualitas, harganya lebih mahal. Nah, jadi kira-kira begitu saja. Kekuatan SDM yang disampaikan tadi, bagaimana teman-teman itu pengalaman tadi kan cukup menarik. Yang dikerjakan sendiri, di-create sendiri, itu lebih terawat. Iya, karena ada rasa memiliki ya. Rasa memiliki dan selalu ada sejarahnya bagi pelaku. Nah,
Dan satu tadi yang di highlight oleh Mas Sugeng, saya pikir itu memang harus kita camkan sama-sama bahwa desa wisata itu tidak boleh diintervensi Ya. berlebihan. Biarlah dia berkembang. Intervensi pemerintah itu bukan dalam bentuk nyetir. Jadi kamu harus begini, ya enggak. Dia akan berkembang sesuai dengan patternnya. Pemerintah itu tugasnya menciptakan iklim. Jadi Ngelanggeran sudah bagus, tentu harus disupport oleh desa sekitarnya. Pemerintah tugasnya apa? Promote dong Ngelanggerannya. Jangan sampai promosinya pun masih terbebani di teman-teman gitu loh. Jadi mempromosikan secara keseluruhan bahwa paket-paket kegiatannya itu memang teman-teman pelaku wisata sendiri. Jadi pemerintah itu harus mendorong, mempromosikan. Yang kedua, dalam proses promosi ini kan harus ada standarisasi kualitas. Iya. Nah, ada sertifikasi. Pemerintah harus permudah sertifikasi, harus diperbanyak. Akses ke sana harus diperbanyak. Orang menuju sertifikasi tentu harus ada dilatih SDM-SDM-nya. Nah, ini pemerintah banyak masuk di sana. Akhirnya kemudian dengan modal yang sudah ada dikemas semakin apik lagi supaya akhirnya wisatawan, oh aku harus ke sana gitu ya. Harus. Betul. Nah, ini juga Pak Angin sudah bergabung juga bersama dengan kita, ada Bobers dan juga Tribuners yang bertanya juga, ini mohon dijawab. Boleh nanti Mas Sugeng juga membantu untuk memberikan masukan. Ini dari Mas Ikrop Didi, nih Sugeng Sonten, Mas Ikrop matur nuwun sudah bertanya di kali ini, kesempatan ini. Ikro ya. Mas Ikrop Didin. Saya ingin bertanya, semisal saya dan teman-teman Pok Darwis Desa ingin membentuk desa wisata dengan keunikan yang ada, yakni pengrajin olahan dari kelapa. Namun untuk dana dan akses masih terhambat, Pak. Apakah kami bisa mengajukan ke pemerintah? Nah, ini adalah pertanyaan yang pastinya juga rekan-rekan Pok Darwis juga ingin menanyakan nih soal dana ini gimana ini Pak. Saya tuh punya modal wisata tapi nggak punya dana nih Pak, gimana itu? Mau nggak Pak Angin boleh dijawab? Dananya untuk apa? Nah, buat apa ya Pak ya? Kan ini tadi ada pengrajin dari kelapa. Pertanyaan pertama kita kan dana nih. Dananya untuk apa? Jangan-jangan seperti disampaikan oleh Mas Sugeng tadi, kita tidak membutuhkan dana di tingkat awal. Iya. Sudah ada dokumentasi kegiatannya belum yang mau kita jual? Kan tadi kekuatan Ngelanggeran tadi tahap ketiga tadi ya. Iya. Tahap pertama kan tadi mengenali potensi. Pemetaan potensi, mengenali. Yang kedua tadi penyiapan SDM. Yang ketiga digitalisasinya. Betul. Tadi. Nah, ini penyiapan dokumentasi digital. Sekarang platform digital kan juga tidak berbayar. Iya. IG kita gratis, YouTube kita gratis, Facebook kita gratis, Twitter gratis. Semua media sosial ya. Ini sudah kita lakukan belum? Bisa jadi teman-teman juga sudah melakukan tadi. Jadi Mas Ikrop, kita lihat dulu positioningnya sejauh mana. Saya pikir penguatan itu dulu. Teman-teman ini mendorong dari kriya atau industri berbasis kelapa ini menjadi pariwisata. Posisinya sudah di mana? Yang kedua, kenali potensi tadi. Kalau udah bisa dari mulai dari tanam kelapa sampai akhirnya tadi mereka bisa bikin modulnya, tentu bisa dijual adalah paket orang belajar tentang kelapa. Iya, gitu. iya. Jadi makanya ini dana ini kemana arahnya? Iya. Kemudian akses. Akses ini tadi maksudnya jalan menuju lokasi beliau kah? Atau iya. Barangkali mungkin jalannya mungkin masih ibaratnya mungkin di desa, di pelosok gitu, mungkin masih seperti kali asap gitu barangkali gitu, gimana itu Pak? Jadi memang begini. Pemerintah ini juga punya keterbatasan ya, keterbatasan. Kapan dia ini udah dibicarakan dengan desa belum nih soal dana nih ya? Iya. Jalan kita apakah jalan desa, berapa lokasinya, apa segala macam. Tetapi terima kasih Mas Ikrop udah bertanya. Untuk detail kita boleh juga nanti berbicara lebih lanjut
barangkali nanti Mas Ikrop juga perlu bareng-bareng kita belajar ke Ngelanggeran. Oh iya, studi banding gitu ya. Belajar dulu gitu. Makanya nanti kita bisa dapat arahan dari Mas Sugeng juga karena beliau terbuka. Betul. Dari mana-mana saja ingin belajar, hayo Ngelanggeran. Baik. Atau nanti Mas Sugeng kita bawa ke desa Mas Ikrop ya. Nah, ini coba kita tanyakan ke Mas Sugeng. Ini kan Mas Sugeng kemudian sudah praktek secara langsung. Barangkali di awal-awal juga ada kekhawatiran, ketakutan ini soal dana dan juga aksesnya mungkin belum sebagus sekarang. Bagaimana kemudian bisa meyakinkan pemerintah gitu kemudian dananya untuk apa yang dipersiapkan apa Mas Sugeng? Monggo seperti apa diceritakan pengalamannya. Terima kasih. Menurut saya modal atau dana juga menjadi satu faktor penting, tapi bukan faktor segala-galanya. Jadi saya lebih mendorong, mencoba identifikasi dulu potensi yang dimiliki. Jadi potensi itu bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga mitra yang bisa melakukan kolaborasi. Kami di Ngelanggeran bisa dibilang ketika awal-awal dulu belum banyak yang tertarik untuk membantu dan mensupport secara dana. Bahkan kami masih sangat ingat sekali dana yang kami peroleh itu adalah hasil dari lomba yang kita ikuti. Jadi kami itu aktif di 3 kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah kepemudaan, yang kedua adalah lingkungan, kemudian yang ketiga adalah pariwisata. Jadi semakin berjejaring, semakin melakukan komunikasi dengan banyak pihak, itu akan berpotensi untuk melakukan kolaborasi. Jadi tidak semuanya itu harus berwujud dana, tapi justru sejaring kemudian potensi kolaborasi itu menjadi lebih bermakna dan bermanfaat oleh masyarakat dibandingkan dana secara fresh. Itu pengalaman kami. Kenapa? Karena ketika kita belum siap untuk bisa mengelola dana yang besar, itu justru akan menjadi bencana di desa wisata. Dan idealnya memang proses pengembangan itu membutuhkan dana juga, tapi tidak semuanya itu harus menjadi prioritas utamanya itu. Awal-awal dulu kami swadaya, jadi sekuatnya dulu, kemudian seiring dengan belajar, kemudian pemantapan kelembagaan atau organisasinya, kemudian sebagai ilustrasi kami mulai merintis untuk intens pengembangan desa wisata itu 2007, dan pertama kali kami mengelola dana besar dan itu support dari pemerintah itu di 2011. Waktu itu ada PNPM pariwisata yang pertama itu 65 juta, tapi kami sudah belajar sebelumnya 2007 sampai 2011 itu dengan mengelola program yang kecil, kemudian melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Jadi menurut saya kita juga harus mencoba melakukan jejaring untuk bisa mendapatkan akses kemitraan. Kenapa? Karena belum tentu yang saat ini, hari ini kenal, kemudian langsung bisa bermitra. Ada beberapa mitra kami itu yang 2 tahun yang lalu kenal, baru tahun ini kolaborasi itu juga ada. Nah itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Tapi ada juga hari ini ketemu dan hari ini juga kita dapatkan dana, itu pernah. Ketika kemarin kami secara tidak sengaja ataupun tidak menyangka bahwa ketika diliput salah satu TV nasional, kemudian diberikan juga dana untuk pengembangan usaha. Nah itu juga menjadi satu peluang untuk bisa diakses. Demikian, semoga bisa menjawab. Jadi memang sebelum akhirnya langsung minta dana itu misalnya nggak cuma angan-angan, tapi ada pembuktiannya. Kemudian yang paling penting adalah berjejaring itu. Seperti kalau kita ngomong soal Ngelanggeran kan berarti dulu ada Lord Didi Kempot yang akhirnya membuat lagu, ada seniman kemudian yang mengangkat Ngelanggeran, itu kan adalah bentuk-bentuk jejaring ya Mas, untuk kemudian mengenalkan akhirnya memang ada nih, ada Gunung Api Purba nih di Ngelanggeran, gitu ya Mas ya berarti ya. Sebagai ilustrasi gini, contohnya lagu Didi Kempot lahir di Ngelanggeran, itu prosesnya juga panjang. Jadi saya itu mengikuti kompetisi lomba wirausaha mandiri itu di 2012.
Alhamdulillah menjadi pemenang, juara 1, semi established, kemudian dapat hadiah 30 juta, kemudian dapat hibah 300 juta. Nah, waktu itu kami gunakan untuk membangun Langgran Mart. Iya. Jadi tokonya Langgran yang digunakan untuk menampung produk lokal. Nah, 2013 itu peresmiannya adalah ada media gathering, kemudian mengundang Didi Kempot waktu Iya. itu. Nah, beliau dengan diundang, kemudian ketika di panggung itu menyampaikan sesuk tak gaweke lagu tentang Langgran. Nah, waktu itu kami hanya menganggap itu hanya sesuatu basa-basi atau membahagiakan kami, tapi ternyata 2 tahun setelahnya itu viral lagunya Banyulangit. Iya. Jadi Dan memang itu cukup berdampak besar. Jadi proses panjang itu kadang kita tidak bisa apa istilahnya lompati, tapi kita harus bisa berproses dan meyakinkan bahwa kita punya komitmen dan konsistensi itu menjadi satu hal yang penting. baik, jadi memang harus dinikmati setiap prosesnya, harus semangat dan juga positif bahwa ini desa wisata memang begitu unik. Nah, ini Mas Sugeng ini tanpa dirasa waktu sudah berjalan begitu panjang dan mohon boleh closing statementnya kan Ngelanggeran ini sendiri desa wisata yang memang sudah punya banyak prestasi ya Mas ya. Ini apa yang bisa dibagikan atau apa yang bisa disajikan ke teman-teman yang ada di rumah Pokdarwis dari desa wisata supaya bisa meniru desa wisata Ngelanggeran. Monggo Mas Sugeng. Oke, yang pertama saya mengajak dan merekomendasikan pengembangan desa wisata harus melibatkan anak-anak mudanya, sehingga inovasi kolaborasi itu akan lebih mudah tercipta. Kemudian yang kedua, kita itu memiliki potensi dan jangan terlalu kehilangan jati diri karena terlalu membawa sesuatu yang dari luar desa kita ke tempat kita sehingga kita kehilangan jati diri. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal, edukasi itu semuanya tumbuh dan berkembang di desa. Kesederhanaan, kejujuran, kemandirian, gotong royong itu semuanya ada di desa. Dan dengan pengembangan desa wisata kita bisa mengemas nilai-nilai luhur dan kearifan lokal itu untuk bisa dijadikan edukasi ke siapapun yang datang. Kemudian di Jogja itu ada Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, harapannya konsep itu juga bisa terkristalisasi di pengembangan desa wisata sehingga orang yang datang dan berwisata ke desa kita akan termotivasi dan terinspirasi untuk memberikan manfaat terhadap lingkungannya dan orang lain. Itu yang terakhir, kami sangat meyakini bahwa masa depan Indonesia itu ada di desa, sehingga kita layak bagi para pemuda dan masyarakat di desa untuk bisa turut mengembangkan dan membangun Indonesia dari desa. Demikian, matur suwun. Baik, matur nuwun Mas Sugeng sudah berbagi bersama dengan kita, luar biasa sekali nih. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga bagi Bobers dan juga Tribuners. Nah, Pak Angin, ini kan kalau ngomongin sesuatu hal yang menarik seperti ini tuh gak kerasa udah harus selesai gitu loh. Saya sebenarnya masih pengen nanya banyak, cuma memang harus berpisah dengan Bobers dan Tribuners. Waduh, gitu ya. kenapa Sedih ya. harus diselesaikan? Aduh, kita bisa 2 hari 2 malam ya Pak Iya ya? dong, dilanjut. Bisa dilanjut nanti di Iya. episode berikutnya. Oke. Tapi Pak Angin ini dari POB sendiri yang ingin disampaikan pada Bobers dan juga Tribuners itu untuk kemajuan desa wisata apa sih harapannya? Karena kan tadi kan ada kemudian jejaring dari kemudian kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, kemudian bisa memajukan desa wisata. Nah, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman Pokdarwis atau masyarakat umum nih mengenai desa wisata? Monggo Pak Angin. Baik, terima kasih Mbak Wijil. Kalimat terakhir dari Mas Sugeng tadi. Iya. Kita ingin membangun Indonesia ini dari desa. Iya. Dan kita percaya itu. Desa wisata hadir untuk membangun desa. Membangun artinya mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, desa wisata memang harus bergerak dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Desa wisata akan menjadi primadona pariwisata kita ke masa yang akan datang. Dan ini bukan sekedar tagline, ini adalah satu keyakinan yang mana kerja-kerja menuju ke arah sana juga dilakukan oleh pemerintah.
Karena itu teman-teman pengelola desa wisata, ayo kita bahu-membahu, bergotong royong, tetap konsisten menjaga, mengutamakan, mengelola apa yang keunikan dari desa kita. Hindari menduplikasi apa yang dilakukan oleh desa yang lain. Sebab pengembangan desa wisata bukan membawa kegiatan pariwisata dari luar sana untuk ditempatkan di desa kita. Misalnya di desa kita memang makan ya seperti itu, bukan menghadirkan restoran dari Jakarta, tapi adanya di Desa Ngelanggeran. Suka berkat gitu ya Pak? Iya, jadi memang itu yang kekhasan itulah yang akan dicari. Yang kemudian jangan tergoda untuk ukuran-ukuran besar. Jadi harus dilihat juga kapasitas dari desa kita. Berapa sih tamu maksimum yang bisa kita terima? Sebab orang hadir ke desa kita itu karena asrinya desa kita, bukan karena banyaknya pembangunan fisik. Iya. Jadi jangan tergoda kita membangun fisik. Tadinya orang datang karena di sana banyak pepohonan, kita tebang pohonnya, bikin pendopo-pendopo, ya jadi nggak datang. Iya, gitu loh. betul. Jadi ada carrying capacity dari setiap destinasi wisata. Baik, jadi begitu luar biasa untuk teman-teman, untuk Bobers, Tribuners yang ada di rumah nih, yang semangat untuk memajukan desa wisata. Tentunya untuk Anda semua Pokdarwis terus belajar dari desa wisata lainnya yang mungkin sudah punya prestasi, dan juga bagi masyarakat umum nih, teman-teman Wijil, Tribuners, Bobers, kita juga harus semangat untuk memajukan. Caranya dengan mengunjungi, kemudian juga dengan menjadikan karya gitu ya, didukung semua desa wisata yang memang ada di Jogja dan juga Jawa Tengah khususnya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada sedikit lagi Mbak. Apa itu Pak Amin? Nah, bagi teman-teman, kita tidak berhenti berdiskusi pada sore hari ini. Betul. Jadi teman-teman tadi yang sudah ada, mungkin ada yang sempat bertanya tapi belum terjawab, ada yang ingin bertanya belum sempat menulis. Iya. Silahkan berhubungan dengan kami, ada dari IG atau YouTube atau email di website kami juga ada. Kita terbuka untuk bergandeng tangan, bahu-membahu membangun Indonesia melalui pariwisata. Termasuk juga ada yang ingin komunikasi dengan Mas Sugeng, bisa langsung ke Mas Sugeng, bisa lewat kami juga. Baik. Jadi jangan berhenti rapat diskusi siang hari ini. Iya. Karena hidup ini terus menerus. Ke depan pariwisata desa harus maju. Betul sekali. Jadi untuk pemirsa, untuk Bobers, Tribuners yang ada di rumah ini, bisa juga langsung pantengin aja Instagram, website dari BO Borobudur ya, BO Borobudur. Nanti kemudian ada juga informasi seperti ada lomba-lomba terkait ya mengenai desa wisata ya, yang bisa langsung dicek, diikuti, karena sekarang juga masih ada yang berlangsung ya Pak ya. Ada, ini masih ada lomba penulisan desa wisata. Nah ada bisa. hadiahnya. Wah, ada hadiahnya Pak. Nah ini kelompok desa wisata, misalnya tadi Mas Ikrop dan teman-teman, siapa tahu dapat hadiah. Nah, tadi Mas Sugeng dari hadiah wirausaha mandiri membangun Ngelanggeran Mart. Beliau berjuang untuk jadi juara gitu loh. Nah betul. Jadi jangan kemudian belum ada buktinya udah nanya dana, tapi kita bisa mengumpulkan sendiri ya dengan kemudian caranya ikut lomba-lomba. Ada banyak cara. Ada banyak cara kemudian untuk memajukan desa wisata masing-masing. Baik Pak Angin, matur nuwun atas waktunya. Sama-sama. Ini ngobrolnya sangat seru. Kalau boleh 2 hari deh kita ini sebenarnya ya. Harusnya kita kapan-kapan ngobrol dari Ngelanggeran. Nah betul, ini bisa nanti kemudian nextnya ini Mas Sugeng. Siap. Tolong disiapkan ya Mas. Sugeng. Siap, matur nuwun. Kita nikmati coklat hangatnya Ngelanggeran. Nah itu yang ditunggu, pokoknya kita agendakan semoga PPKM juga segera berlalu, kita bisa bertemu secara langsung dalam kondisi yang sehat, karena desa wisata yang ada juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada, jadi aman ya untuk dikunjungi setelah PPKM tapi ya Pak ya. Oh Ngelanggeran luas. Nah itu, jadi kita bisa di Gunung Batu, bisa di Embung, di mana-mana pokoknya luar biasa lah desa wisatanya ya. Jadi terima kasih atas kehadiran semua teman-teman. Semoga pertemuan hari ini secara virtual bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman Pokdarwis juga semakin semangat untuk memajukan desa wisata dan